Saya Bapak. Siapa itu? Oh, Ibu Heni, Heni ya? Pak. Oke. Heni. Langsung saja Ibu Heni. Baik Bapak. Langsung saja, kemudian timernya Ibu Ratna ya. Silakan Bu Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, iya. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk memimpin doa, Ibu minta kepada Leni, tolong dibantu untuk memimpin doa ya. Ya, baik Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Ya, terima kasih Leni. Sama-sama. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua kan hari ini? Hadir Bu. Hadir. Hadir semua Bu. Baik, Ibu akan memulai pelajaran hari ini. Ibu. Terlihat tidak? Belum Bu. Belum, Bu. Terlihat? Belum Bu. Belum. Mau mulai Bu. Ya Bu. Iya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin kita belajar tentang teks eksplanasi, tetapi baru di awal saja itu ciri-ciri dan bagiannya saja. Sekarang kita lanjut lagi, kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi beda ya tujuan yang kemarin dengan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati teks eksplanasi, siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan benar. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan benar. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TPA-CK dan model discovery learning, siswa dapat membuat teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Hari ini kita akan membahas menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang tahu ini gambar apa? Banjir, Bu. Banjir. Iya, betul. Ini gambar banjir. Dan yang di sini ada gambar orang mudik ya. Mudik. Iya. Terus mengapa ini terjadi dan bagaimana ini terjadi? Semua dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Apakah ini bisa dijadikan teks eksplanasi gambar ini? Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Iya, bisa. Karena di sini berisi tentang fenomena sosial dan fenomena alam. Ya, pintar. Jadi di sini teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial atau budaya. Di sini contohnya bisa proses terjadinya gerhana atau seperti tadi banjir atau kenapa terjadi mudik itu ya. Itu tentang teks eksplanasi. Karena definisi teks eksplanasi sudah diterangkan di minggu kemarin, kita tidak lama-lama untuk menerangkan teks ini. Lanjut, kita ke struktur teks
eksplanasi. Struktur teks eksplanasi berisi tentang pernyataan umum. Jadi pernyataan umum berisi statement umum yang bersifat menarik, ringkas, dan jelas. Yang kedua, strukturnya berisi tentang penjelasan. Berisi tentang detail penjelasan, proses keberadaan, dan proses terjadinya. Yang ketiga, berisi penutup, interpretasi, atau kesimpulan. Biasanya berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Di sini, sampai sini, adakah yang ditanyakan dari struktur ini? Mungkin Siva ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Apakah semua unsur struktur eksplanasi itu harus ada, Bu, di teks eksplanasi? Iya, betul. 3 struktur ini harus ada ya. Ada pernyataan umum. Pertama menjelaskan. Seperti tadi, banjir mungkin. Dijelaskan dulu, banjir itu apa? Definisi banjir apa? Jelaskan. Setelah itu, di sini di kalimat penjelas atau deretan penjelas, di sini berisi mengapa terjadi banjir. Di situ dijelaskan di sini. Jadi kalau pernyataan umum hanya uraiannya yang bersifat umum aja. Di sini baru prosesnya bagaimana, mengapa. Di sini berisi tentang masuk ke penjelas. Terus penutup itu berisi tentang kesimpulan antara pernyataan umum dengan penjelas disimpulkan. Jadi Siva ya, ketiga unsur tadi harus masuk dalam satu teks eksplanasi, begitu. Iya, Bu. Sekarang, Paham, Bu. Sekarang untuk menguji pemahamannya, kita coba latihan di sini ya. Di sini ada contoh pernyataan. Pernyataan di sini ada pernyataan umum, di sini ada proses kejadian, di sini ulasan atau kesimpulannya yang terakhir. Jadi silakan anak-anak masukkan pernyataan ini masuk ke kolom yang mana? Apakah pernyataan umum, proses kejadian, atau ulasan? Sambil dibaca, kita coba untuk yang nomor 1 itu Ratna ada? Ada, Ibu. Coba tolong dijawab ini. Kita menganalisa. Untuk Masuk pernyataan kemana nomor ini? Untuk pernyataan nomor 1 tentang pelangi, Iya, itu merupakan pernyataan umum ya, Bu? Iya, betul Ratna. Ini merupakan pernyataan umum karena isinya hanya sekedar kalimat-kalimat umum yang menjelaskan pelangi ya. Di sini benar ini masuk pernyataan umum. Ya, terima kasih Ratna. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, kita coba Malikal. Ada Malikal? Iya, silakan dijawab. Soal nomor 2 ini berisi pernyataan apa? Apakah masuk pernyataan umum atau proses kejadian atau kesimpulan? Masuk ke pertanyaan apa, Bu? Masuk ke proses. Ya. Iya, betul. Ini masuk ke proses kejadian. Pernyataan yang 2 ini munculnya pelangi di cakrawala itu termasuk proses kejadian. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga, kita coba Sumini. Sumini ada? Ada, Bu. Oh iya, silakan. Jawab nomor 3, ini masuk ke mana ya? Masuk ke pernyataan umum, proses penjelas, atau ulasan? Masuk ke ulasan, Bu. Iya, betul. Jadi yang ketiga ini masuk ke ulasan atau kesimpulan. Tadi Ibu jelaskan di awal itu kesimpulannya. Di sini Ibu salah ketiknya, di sini ada ulasan. Jadi di sini adalah kesimpulan. Lanjut kita yang ke
Soal keempat, masih dengan mengelompokkan ini masuk kemana. Soal yang keempat, kita coba dengan Devi. Devi ada? Ada, Bu. Oh ya, silakan. Devi, yang keempat ini masuk kemana ini? Pernyataan umum, proses, atau kesimpulan? Pernyataan. Kesimpulannya, ulasan. Oh iya, Bu, kesimpulannya. Iya, jadi oleh karena itu dapat diketahui bahwa tanah longsor disebabkan oleh dua macam faktor yaitu faktor pendorong dan pemicu. Itu masuk ke kesimpulan. Selanjutnya yang kelima kita coba dengan Windy. Windy Iya, ada? Bu. Ada, Ibu. Iya. Yang semangat. Pernyataan umum, Ibu. Iya, betul. Ini pernyataan umum. Di sini menjelaskan tanah longsor merupakan suatu fenomena itu baru bersifat umum. Terakhir di struktur struktur teks eksplanasi. Di nomor 6, ini masuk kemana ya? Wahyuni? Wahyuni, permisi ke belakang sebentar, Bu. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Mari kita bahas sama-sama. Pernyataan di nomor 6 ini adalah fenomena tanah longsor terjadi karena dua faktor, yaitu faktor pendorong yang terdiri dari kuat tahan tanah atau batuan itu sendiri. Jadi kalimat yang pernyataan nomor 6 ini masuk ke proses kejadian. Iya, jadi masuk ke proses, bukan pernyataan umum karena menjelaskan kejadiannya tanah longsor. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Selanjutnya kita membahas tentang kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi itu menggunakan ada konjungsi, ada penggunaan istilah. Penggunaan istilah di sini bisa kata-kata yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu seperti urban, mudik, migrasi. Ini nanti bisa dijelaskan. Ini termaksud ke dalam istilah karena digunakan pada bidang tertentu. Tidak semua menggunakan dengan urban, mudik, dengan migrasi. Yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis di sini urutan kejadian ya, Bu? Iya, di situ menerangkan waktu di situ atau menerangkan waktu di sini. Terus di sini ada penggunaan konjungsi kausial atau menjelaskan tentang sebab akibatnya di sini. Jadi kalau kita membuat teks eksplanasi kita bisa menggunakan dengan konjungsi-konjungsi berikut. Untuk menguji pemahamannya lagi, kita coba mengisi latihan. Latihannya tetap di sini seperti tadi, kita mencoba dengan konjungsi ya. Kalau kata istilah, tadi kayaknya anak-anak sudah paham. Kalau penggunaan istilah, sekarang kita dengan penggunaan konjungsi, membedakan konjungsi kausial dengan konjungsi kronologis. Di sini ada 5 pernyataan. Ada secara non ilmiah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Sesudah Raja Samaratungga wafat, terjadilah perebutan kekuasaan. Di sini ada di nomor 1 ada karena, yang nomor 2 ada sesudah. Terus pada pernyataan di nomor 3, pada 2 bulan terakhir dari masa pertumbuhan embrio sudah kelihatan seperti manusia. Jadi pada 2 bulan terakhir itu masuk kemana? Terus ketika ia pulang kampung, ia tidak lagi menemukan rumah orang tuanya yang pernah ia tinggalin sejak kecil.
ketika masuk kemana, terus Nirina tidak berangkat ke rumah Risa disebabkan ini masuk kemana, hujan lebat tak kunjung mereda. Jadinya kata-kata ini tadi, konjungsi yang di sini masuknya kemana? Masuk konjungsi kausial atau maksud konjungsi kronologis. Begitu ya anak-anak. Kita coba untuk pemahaman ini kita coba kepada Ana. Ana ada? Hadir Ada, tidak? Bu. Oh, hadir? Ada, Bu. Ya, silahkan. Di nomor 1 ini, konjungsinya masuk kausial atau kronologis? Sebentar. Kronologis, Bu. Masuk Kronologis. Kausial. kausial. Sial, Bu. Jadi secara Secara karena ini. itu masuk ke kausial. Kausalitas, Ibu. Yang kedua, Dina ada? Dina, coba di nomor 2 ini masuk kemana? Di nomor 2, konjungsi ini masuk di kronologis. Kronologis, Bu. Yang ketiga, ini masuk ke mana? Kronologis juga, Bu. Iya, betul. betul. Iya, betul. Jadi anak-anak Ibu sudah pada ngerti ya. Yang keempat, Reni. Kausial, Bu. Iya, betul. Kausalitas. Iya, betul. Jadi di sini masuk ke kausial pernyataan yang keempat. Selanjutnya pernyataan yang kelima terakhir. Sumini ini mana ini? Suaranya Ada, Bu. belum terdengar? Ada, Bu. Iya, silahkan Sumini. Masuk kausalitas, Bu. Masuk ke Kausalitas. Iya, betul. Betul. Terima kasih ya anak-anak Ibu sudah pada ngerti, sudah pada paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ya ke memproduksi teks eksplanasi. Untuk memproduksi teks eksplanasi, kita menentukan topik dulu. Menentukan topik yang berupa proses terjadinya suatu fenomena alam. Jadi tentukan dulu, setelah itu mendaftar topik-topiknya, baru disusun kerangkanya untuk membuat teks eksplanasi. Sekarang, untuk menguji pemahaman anak-anak Ibu lagi, Ibu sudah mengirimkan link di WhatsApp. Silakan anak-anak Ibu kerjakan. Ada waktu 30 menit. Nanti setelah selesai kita presentasikan. Setelah selesai, sudah Ibu bagi ya di WhatsApp tadi linknya. Silakan kerjakan. Setelah selesai nanti kita presentasikan. Ya, sudah semua? Sudah selesai? Sudah, Bu. Preliminary. Terima kasih sudah selesai dan sudah mempresentasikan. Itu tadi presentasi dari teman-teman kalian. Jadi yang masih salah mohon diperbaiki dengan masukan-masukan dari temannya tadi. Jadi tadi masih ada yang salah. Yang salah dicoba diperbaikin lagi ya agar lebih bagus lagi. Terus untuk yang terakhir kita menyimpulkan. Untuk kesimpulan hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Windy bisa? Saya, Ibu. Bisa, Ibu. Oh iya, silakan Windy. Ya, Bu. Kesimpulan kita pada hari ini bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Struktur teks eksplanasi berisi pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Adapun kaidah kebahasaan teks eksplanasi
menggunakan istilah, konjungsi kausalitas, dan konjungsi waktu. Cara membuat teks eksplanasi, yang pertama menentukan topik, mendaftar topik-topik ruang lingkupnya, dan menyusun kerangka teks. Itu, Bu. Iya, terima kasih Windy. Nah, itu kesimpulan yang sudah dibacakan teman-teman kalian. Berarti kalian sudah paham, sudah mengerjakan tugas juga. Terima kasih. Terus ini cara yang latihan membuat teks eksplanasi nanti kirim aja ke WhatsApp ya, ke grup WhatsApp. Ya, sekarang untuk pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkan ke teks cerpen. Ya, silakan anak-anak nanti bawa cerpen, masing-masing cerpen boleh download di Google. Silakan nanti bawa kita ke sekolah, kita bahas sama-sama. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Hen ini semangatnya besar ya. Mudah-mudahan Ibu Hen tidak capek ya. Oke, silakan Ibu Siti Farida. Aduh, pulang. Ya, terima kasih Pak. Aduh, Ibu Heni semangat sekali ya, sukses selalu. Ya, baiklah. Bu Heni, ya penampilannya sudah bagus. Hanya mungkin tadi di pendahuluan ada yang terlewat Ibu ya, yang memotivasi itu dengan mengingatkan prokes, dengan KD tujuan itu ya nanti ditampilkan. Itu tadi mungkin ya terlupakan. Itu saja, yang lainnya sudah bagus. Kemudian di bagian untuk di bagian inti ya mohon diperhatikan, pokoknya apa yang tertulis di RPP ya mohon nanti nampak di bagian inti. Dan bagian penutup juga ya sudah bagus, ada kesimpulan, tindak lanjut, kemudian penggunaan sumber atau referensi ya sudah bagus, sudah cukup ya. Sukses selalu untuk Ibu semuanya. Terima kasih Pak dari saya. Ya, kasih Bu Siti Farida ya. Masukannya ya untuk Bu Heni ya dan teman-teman yang lain. Memang ya berbeda ya ketika luring dan daring ya. Barangkali teman-teman di virtual ini ya, peserta virtual ini ya mungkin baru kali ini ya menerapkan pembelajaran daring ya. Selama ini mungkin dengan menggunakan media sosial yang lain ya, mungkin dalam bentuk WhatsApp, tapi mungkin dalam bentuk tatap muka daring ya. Nah, ini yang yang mungkin baru, mungkin ada yang baru, mungkin juga sudah pernah ada yang melaksanakan ini. Nah, tentu perbedaan itu kan kelihatan ya, apalagi ada dua instruktur ya, satu instruktur, satu guru pamong, kemudian bukan siswa yang dihadapi ya, ini yang membuat biasanya agak-agak agak grogi ya, ada rasa